Minggu lalu kita belajar tentang apa? Terus apa? Iya benar, WNA. Nah, hari ini kita akan belajar sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dikatakan bahwasanya pertahanan itu adalah upaya suatu negara untuk melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Sedangkan keamanan negara itu adalah upaya kita untuk menciptakan situasi di suatu negara terasa aman, nyaman, dan juga membuat semua lingkungan masyarakat tersebut nyaman di tempat tinggalnya. Di sini bisa ada tayangan video, silakan kalian perhatikan. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Petugas KKP juga menahan 19 anak buah kapal atau ABK. Saat berpatroli di perairan Natuna, kapal patroli KKP menangkap kapal ikan asing yang sedang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal asing asal Vietnam ini sempat berusaha kabur dengan mempercepat laju kapal sehingga dilakukan penembakan peringatan untuk menghentikan kapal. Dari penangkapan ini, petugas berhasil menahan 2 kapal berbendera Vietnam dengan jumlah ABK sebanyak 19 orang, serta berhasil menyita ikan hasil tangkapan sebanyak 70 ton ikan. Dirjen PSKKP ini menyatakan kedua kapal ikan melakukan pencurian di perairan Natuna Utara dengan menggunakan troll atau alat tangkap ikan yang dilarang karena bisa merusak terumbu karang. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, apakah itu termasuk ke dalam ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Siapa yang bisa jawab? Menurut pendapat kalian, mengenai pencurian ikan dari negara Vietnam ke perairan laut Indonesia, apakah itu termasuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Ya, yang lain? Masuk, karena alasannya? Karena sudah merampas aset yang dimiliki negara. Jadi Oke. Cukup? Pindah. Ini?
sekali. Berikan aplaus untuk siapa teman-teman ini. Nah, jadi pertahanan terhadap ancaman ini adalah kita menjaga atau mempersiapkan diri dari berbagai bentuk ancaman. Bisa dari ancaman militer ataupun non militer. Kemudian kalau kekuatan militer yang ada di Indonesia ini meliputi apa saja? Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan Apa lagi? Benar, itu udah benar loh. Polri. Polri. Jadi kekuatan militer kita ini ada Polri, ada TNI, dan tentunya ada pasukan khusus ataupun senjata dan juga prajurit yang sudah dilatih khusus apabila kita menghadapi ancaman ataupun akan menghadapi perang seperti itu. Nah, kalau kerjasama internasional ini maksudnya kita memiliki perjanjian. Contohnya ada perjanjian regional ataupun perjanjian internasional. Nah, kalau untuk keamanan negara, di sini ada 4 poin juga. Keamanan dalam negeri. Maksud keamanan dalam negeri ini adalah kita mempunyai penegakan hukum, perlindungan hak, dan misalnya kita mendapatkan ancaman domestik seperti kejahatan, kerusuhan ataupun teroris. Nah, kemudian keamanan eksternal. Coba kalian cari maksud dari keamanan eksternal ini apa contohnya? keamanan terhadap aset digital. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Nah, benar. Tepat banget. Jadi keamanan eksternal ini bisa datang dari luar negeri, baik itu dari ancaman militer ataupun non militer. Ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi ini di bagian apa? Bagian ekonomi. Kalau kita krisis ekonomi, apa yang akan terjadi? Kekacauan, kegaduhan, kesengsaraan, bahkan bisa menyebabkan konflik. Maka dari itu kita harus bisa mengupayakan ekonomi kita ini terus stabil atau meningkat. Nah, kemudian ketahanan lingkungan. Kalau wilayah kita saja sudah rusak, bagaimana kita sebagai masyarakat mau melakukan berbagai aktivitas, apalagi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, dasar hukum pertahanan dan keamanan negara. Ada yang bisa bantu Miss? Apa isi dari alinea keempat pembukaan UUD RI tahun 1945? Ada yang bisa membantu menjawab apa isinya? Kemudian daripada itu, membuat suatu pemerintahan negara Indonesia yang bisa mengamalkan seluruh para Indonesia untuk memajukan seluruh bangsa dari masa dunia yang banyak kemerdekaan negara dan mereka berarti harus memerintahkan bangsa. Oke, stop, itu sudah benar. Jadi alinea keempat ini mengenai tujuan apa? Tujuan negara Indonesia. Kemudian dalam pasal 30 tentang apa? Dalam pertahanan dan keamanan. Hak dan kewajiban warga negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Bagus. Isinya tentang apa nih dalam pertahanan dan keamanan negara? TNI dan Polri. TNI, kemudian Polri. Polri, terus? Iya, benar. Kita juga ikut di dalam pertahanan dan keamanan negara, bukan hanya TNI ataupun Polri. Karena kita ikut melindungi lingkungan kita dan melakukan bela negara. Kalau KPPR nomor ini dia berisi tentang pemisahan TNI dan Polri, masih terkait seperti pasal 90 dan sama juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan dan keamanan negara. Next. Komponen sistem pertahanan dan keamanan. Nih, ada yang bisa jawab nggak? TNI di dalam sistem pertahanan dan keamanan ini dia menjaga apa? Wilayah apa di dalam pertahanan dan keamanan ini? TNI. Perbatasan, good. Lanjut, apa lagi? TNI. Menjaga pertahanan. Dia juga membantu dalam penanggulangan bencana alam ataupun pembangunan nasional. Kalau Polri apa? Mutu dan kebijakan publik. Benar, mengenai penanganan dalam berbagai bentuk ancaman ataupun kasus-kasus. Kalau Kementerian Kerjasama Pertahanan ini, internasional. iya benar juga, dia mengatur segala kebijakan terkait pertahanan. Kalau BIN ini apa kepanjangannya? Nah, isinya tentang apa? Orang-orang yang ingin mencari informasi untuk negara. Pinter, baca kampus dulu dong.
mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Lagi-lagi ya, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan kronologis yang telah Oke, silakan di-scan. Kalau ini kelompok satu ya? Kelompok satu. Hah? Di minggu kemarin? Ya, satu berarti. Satu, dua, empat. Sesuai yang minggu kemarin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya. Jadi ada 8 kelompok. Kelompok siap yang ganjil mengerjakan kasus 1, yang genap mengerjakan kasus 2. Nanti akan presentasikan perwakilan kelompok saja ya. Ingat waktu kita tertulis boleh. Silakan di-scan dan silakan kecil aja apa ini yang kami dengan di-scan cepatin aja ya. Oke, nanti silakan di-share ke teman-temannya. Ini soalnya yang akan kalian kerjakan terkait kasus-kasus. Pengerjaannya di dalam seperti ini. Misalnya, ini kasus satu. Aksi terorisme bom bunuh diri di Mapolsek Astana, Polrestabes Bandung. 26 orang tersangka terorisme tersebut ditangkap di 5 provinsi di Indonesia selama periode Desember 2022. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dari 26 orang tersangka, 6 diantaranya ditangkap di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Keenam teroris diduga terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung 7 Desember lalu. Para tersangka teroris yang ditangkap terafiliasi dengan 2 jaringan terorisme, yakni Jemaah Ansarud Daulah dan Jemaah Islamiyah. Selain di Jawa Barat, para tersangka teroris juga ditangkap di 4 provinsi lain, yakni Jawa Tengah, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Itu kasus 1, untuk kasus 2 yang ini. Pemirsa Kabupaten Aceh Tamiang Aceh tampak luluh lantah usai terjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Ratusan kendaraan dan rumah warga tampak hancur. Pantauan udara kondisi terkini kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh terlihat masih banyak puing-puing sisa terjangan banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu. Sejumlah bangkai kendaraan tampak bergeletak usai tersangkut arus deras banjir bandang. Sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang terdampak hebat, termasuk juga akses jalan lintas Sumatera yang hingga kini masih belum seluruhnya dapat melalui kendaraan. Sepanjang jalan lintas, tersisa bangunan-bangunan rumah warga yang rusak, tampak pula puing-puing kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Warga Aceh Tamiang yang terdampak banjir sangat memerlukan bantuan air bersih dan makanan. Diketahui pula sebagian daerah masih pada listrik. Silakan dikerjakan ya.
kelompok 5 silakan maju. Oke, kelompok 5 silakan buka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk KPD ini. Yang pertama, untuk sebelum itu kami perkenalkan diri kami dulu. Pertama, saya Mas Fatih sebagai moderator. Saya lagi akan sebelum menyanyi. Saya mantan terpulang sebagai penyanyi. Saya lagi lapangan sebagai penyanyi. Untuk soal pertama dari LKPD yang kami kerjakan akan dibacakan oleh dari Al-Jamaah. Bisa lagi kasus nomor 2. Identifikasikan kasus tersebut sebagai kasus 1 ancaman pertahanan atau ancaman keamanan. Kemudian jelaskan alasannya. Jadi, Perhatikan temennya lagi menurut pesan. kami, ancaman keamanan adalah ancaman yang mengganggu ketertiban masyarakat seperti kriminalitas, konflik sosial, atau tindakan yang meresahkan publik. Jika dalam kasus tersebut terdapat tindakan seperti kekerasan, pelanggaran hukum, atau gangguan ketertiban, maka itu masuk kategori ancaman keamanan, bukan pertahanan yang biasanya terkait militer atau serangan dari luar negara. Iya. Selanjutnya. Untuk nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya itu Amsal Nakolan dan tempat saya persilakan. Lalu yang kedua adalah ada istilah siapa saja yang berperan dalam menangani serta mencegah kasus tersebut. Jadi menurut kami Polri sebagai penegak hukum di Indonesia, lalu masyarakat sebagai pelapor. Iya. Dan yang ketiga. Untuk nomor 3 akan dibacakan oleh teman saya Ahmed Idil Fala dan tempat saya persilakan. Baiklah, berikan satu sumber atau pasal dan penjelasannya yang memperkuat jawaban kelompok kalian. Dalam diskusi kami memilih UU nomor 23 2002 tentang pertahanan negara. Dijelaskan bahwa ancaman pertahanan berkaitan dengan kedaulatan negara biasanya dari luar atau bersifat militer. Sedangkan ancaman yang terjadi di dalam negeri dan mengganggu ketertiban masyarakat lebih mengarah pada ancaman keamanan. Jadi jika kasus dalam video tidak melibatkan serangan terhadap negara secara langsung, maka lebih tepat dikategorikan sebagai ancaman keamanan. Oke, kita langsung. Oke, sekian dari presentasi kami akan membuka sesi jawab. Kami akan menerima satu pertanyaan dari satu orang. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain mungkin yang kasusnya sama bisa menambahkan atau berbeda jawaban. Boleh. Ayo, Ada yang ingin bertanya tidak? ada yang ingin bertanya atau cukup? Nah, boleh. Oke, siapa? Perkenalkan, saya sama Dani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi kan kalian menjelaskan bahwa lebih ke peran Polri. Ya. Ya. Nah, tadi juga kalian menyebutkan kalau masyarakat itu ada perannya. Jadi saya ingin bertanya, kalau memang tidak ada perannya, apa sih peran kita sebagai warga negara dalam mencegah aksi terorisme tersebut? Terima kasih. Ayo, kelompok. Oke, pertanyaan dari siapa akan saya jawab sendiri. Jadi masyarakat berperan sebagai pelapor untuk kasus tersebut kepada Polri. Jadi kita itu tulisnya hanya melapor saja, tapi kita tidak melakukan aksi sesungguhnya. Soalnya kita kan tidak dilatih lama, dan juga kita nggak tahu harus ngapain yang harus kita lakukan untuk melawan insiden seperti tadi. Apakah sudah cukup? Siapa? Berikan upload dulu, jangan mau bertanya. Oke, silakan dulu. Oke, jadi jawaban dari kelompok 5 tadi sudah cukup mendukung dan cukup bagus juga. Kalau teroris itu terkait dalam ancaman keamanan karena dia membahayakan keselamatan masyarakat. Kemudian untuk perannya itu termasuk adalah Polri yang menangani kasus teroris ini. Kemudian kalau yang ketiga soalnya tadi apa nak? Pasalnya terkait dengan pasal 30 ayat pasal 40 pasal berapa? Pasal
Klik profil ganti nama. Profil ganti nama. Udah join semuanya? Kalau sudah selesai, gamenya akan kita akhiri. Sudah semua ya, bisa akhiri gamenya. Sudah selesai semuanya? Oke, kita lihat belakangnya. Siapa pemenangnya? Arya. Yang mana nih namanya Arya? Tekan apa dulu? Arya. Yang mana Arya orangnya? Kita lihat pembelajarannya ya. Iya, udah banyak yang bener kok. Udah masuk ke dalam. Oke, hasilnya seluruh kelas 11 sudah cukup dalam menjawab pertanyaan yang ada di kuis. Artinya kalian sudah cukup memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran pada hari ini? Poin-poinnya apa? Ayo. Ring. Ayo, siapa? Poin-poin apa? Boleh? Jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat mempelajari bahwa keamanan dan pertahanan negara itu sangat penting bagi kedaulatan negara. Jika tidak ada keamanan dan pertahanan negara, maka negara tersebut akan hancur karena mendapatkan tekanan dari negara-negara lain, baik dari segi keamanan, ekonomi, dan juga ketahanan hidup. Oke, berikan aplaus untuk Arya. Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Kesimpulan ya. Sistem pertahanan dan keamanan. Kalau pertahanan tadi terdapat berapa poin? Ayo. Iya, pertahanan terdapat berapa poin? Ada 4 apa saja? Apa suka? Kedaulatan wilayah, kerjasama internasional, kekuatan militer, satunya lagi apa? Keamanan terhadap ancaman. Kalau keamanan negara ada 4 poin apa lagi? Ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan, kemudian duanya apa lagi? Ya, satu lagi apa? Keamanan dalam negeri. Oke, tentunya kita di dalam pertahanan keamanan itu bukan hanya TNI, Polri, ataupun lembaga-lembaga yang telah disebutkan BIN ataupun PB tadi. Kita selaku masyarakat juga berhak ikut menjaga lingkungan dengan cara bela negara. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Silakan kalian refleksikan. Apakah seru, menyenangkan, penuh semangat, atau justru sedih, membosankan? Serunya karena apa? Ada game. Terus? Karena ada game ya, seru jadi pembelajaran kita.